Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang luar biasa. Cerita tentang seorang anak muda yang perjalanannya dimulai dari sebuah warnet sampai akhirnya berhasil membangun salah satu raksasa teknologi terbesar di Asia Tenggara. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya seorang yang menyebut dirinya lulusan warnet bisa membangun perusahaan dengan valuasi 40 miliar dolar? Nah, mari kita bedah kisah super inspiratif dari William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Cerita ini tuh nggak dimulai di kampus ternama atau dari warisan keluarga yang melimpah. Sama sekali bukan. Awal mulanya ada di sini, di sebuah warung internet sederhana di Jakarta atau yang kita semua kenal sebagai warnet. Perjalanan William itu benar-benar dibentuk oleh krisis. Sebuah krisis keluarga yang justru mendorongnya masuk ke dalam, ya bisa dibilang, ruang kelas yang sangat unik dan sama sekali nggak terduga. Coba bayangin, waktu ayahnya sakit, pas dia masih kuliah semester 2, William harus kerja jadi penjaga warnet. Shiftnya malam, dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Tapi justru situasi sulit inilah yang jadi berkah tersembunyi. Kenapa? Karena dia dapat akses internet gratis selama 12 jam setiap hari. Sebuah kemewahan yang langka banget waktu itu. Nah, dari pengalaman inilah lahir filosofi hidupnya. Kekuatan kepepet. Ini tuh konsep yang Indonesia banget ya, di mana ide-ide brilian dan dorongan luar biasa itu justru muncul saat kita udah terdesak, terpojok, dan rasanya nggak punya pilihan lain. Oke, sekarang kita lanjut ke babak berikutnya. Dan kita lihat gimana pola pikir kepepet ini jadi bahan bakar buat sebuah mimpi yang kelihatannya mustahil. Selama 2 tahun penuh, dari 2007 sampai 2009, jawabannya selalu sama. Tidak. Bukan cuma dari investor loh, bahkan orang pertama yang coba dia rekrut pun menolak. Perusahaan ini hampir mati bahkan sebelum benar-benar lahir. Alasan penolakannya tuh ada 2. Pertama, nggak ada yang percaya sama pasarnya. Mereka pikir, nanti juga digilas sama raksasa dari luar. Kedua, dan ini yang paling personal, nggak ada yang percaya sama orangnya. Siapa yang mau taruhan sama lulusan warnet tanpa koneksi dan modal? Perjuangan berat inilah yang melahirkan sebuah nilai inti di perusahaannya, yang dia sebut semangat bambu runcing. Ini filosofi underdog, bukan tentang senjatanya yang sederhana, tapi tentang semangat juang yang nggak ada matinya. Kerennya, semangat ini dia jabarkan jadi 3 pilar yang jelas. 1. Keberanian. Berani percaya sama mimpi sendiri waktu nggak ada seorang pun yang percaya. 2. Kegigihan. Terus maju, terus coba lagi walaupun gagal berkali-kali. Dan 3. Harapan. Keyakinan bahwa suatu saat nanti semua usaha ini pasti ada hasilnya. Nah, semangat kegigihan inilah yang pada akhirnya membawa kita ke sebuah momen yang sangat penting, yang terjadi justru di tengah-tengah krisis global. Merger antara Tokopedia dan Gojek yang notabene adalah rival, itu bukan sekedar deal bisnis biasa. Ini adalah perwujudan dari semangat gotong royong di era digital, saling bantu demi kebaikan yang lebih besar. Merger ini ibarat menyatukan 2 suku dengan DNA yang berbeda, tapi misinya saling melengkapi. Gojek, yang digambarkan kayak suku Batak, geraknya cepat, fokusnya menyelesaikan inefisiensi. Sementara Tokopedia, seperti suku Jawa, lebih metodis, fokusnya mengatasi ketimpangan kesempatan. 2 kekuatan ini bersatu. Dan hasilnya, lahirlah Goto. Sebuah raksasa teknologi baru dengan valuasi gabungan yang wow, luar biasa, diperkirakan mencapai 40 miliar dolar. Kalau kita ngomongin dampaknya, ini bukan angka main-main. Gabungan keduanya itu berkontribusi sekitar 2% terhadap seluruh produk domestik bruto Indonesia. 2% ekonomi satu negara. Ini besar sekali. Tapi, ya itu dia, membangun perusahaan sebesar ini di negara yang jadi incaran pemain global butuh strategi yang cerdik. Nggak bisa asal tabrak. William ini terinspirasi dari sebuah analogi Jack Ma. Intinya, kita harus tahu di mana medan perang kita. Hiu jago di lautan, buaya jago di sungai. Jangan salah tempat. Tapi William sadar, di Indonesia ini lautan dan sungainya udah penuh sama hiu dan buaya dari luar negeri. Para raksasa global itu udah ada di mana-mana. Jadi apa solusinya? Strateginya jadi jelas banget. Jangan coba jadi hiu atau buaya. Jadilah komodo di daratan kita sendiri. Menanglah di kandang. Dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang nggak akan pernah bisa ditiru oleh pemain asing. Dan semua ini membawa kita ke visi utamanya.
Sebuah visi yang jauh lebih besar daripada sekedar membangun perusahaan yang untung. Tujuannya bukan lagi soal valuasi, tapi mengubah nasib bangsa. Dia ingin Indonesia nggak lagi dilihat cuma sebagai pasar, tapi sebagai bangsa pemenang. Dia juga ingin berkontribusi menyelesaikan masalah besar masa depan dan bahkan menjadi angel investor untuk generasi entrepreneur selanjutnya. Visi besarnya ini terinspirasi dari kutipan legendaris Bung Karno yang selalu dia pajang di kantornya. Ini jadi semacam kompas, pengingat untuk terus bermimpi setinggi-tingginya. Jadi, mungkin pelajaran terbesar dari seluruh perjalanan William ini adalah sebuah pertanyaan yang dia lontarkan untuk kita semua. Coba deh lihat sekeliling kita. Masalah apa yang paling bikin kita gelisah? Karena bisa jadi itulah masalah yang memang ditakdirkan untuk kita selesaikan.